Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini dibersamai oleh Yuda Sadewa. Yuda Sadewa ini merupakan kakak tingkatku dulu pas waktu SMK di Palembang. Sekarang dia melanjutkan pendidikannya di PEN Surabaya. Semester 6 ya, Kak ya? Semester 6. Jadi gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini katanya keberadaannya di Bogor. Di Bogor tuh gimana sih keadaan COVID-nya sekarang? Kalau di Bogor sih terakhir ini ya sekarang sudah menerapkan PSBB. Sudah walaupun daerah-daerah yang paling kecil di Bogor kan ini kan aku berada di ini di Kisau. Kisau itu kan Bogor yang paling ujung di daerah Parung Panjang. Jadi di situ udah ada PSBB. Jadi ya berarti sudah masuk dalam zona merah juga. Itu diterapkannya kapan, Kak? PSBB di Bogor? PSBB di Bogor itu kalau nggak salah sekitar 1,5 minggu, hampir 2 minggu. Berarti nggak bisa mudik kemana-mana ya? Sebenarnya sih sudah pesen tiket waktu kemarin tanggal 1. Cuman karena di tanggal 24 Pak Joko Widodo mengumumkan kalau nggak boleh mudik, ya dibatalkan tiketnya. Nggak. Mudiknya itu ke Palembang atau balik lagi ke Surabaya? Palembang. Oh. Berarti itu jatuhnya di refund ya tiketnya? Eh Kalau aku sih ngebantalin sendiri memang ketika sudah ada sudah ada pengumuman dari Pak Presiden, jadi langsung dibatalkan. Jadi Berarti, nggak ngerespon. berarti emang beda banget Ramadan saat ini ya? Ya jelas lah pastinya. Soalnya kan karena ada suatu hal atau pandemi ini kan jadi membuat membuat suatu hal yang benar-benar sangat berbeda. Kita harus stay di rumah, kita harus social distancing, terus kemudian juga apa ya harus selalu bersih juga gitu. Jadi ya menghabiskan waktu di rumah, kalau keluar ya pakai masker. Jadi gitu ya pasti jauh beda lah. Kalau kalau misalnya normal kan kita bisa ngabuburit, mungkin kita bisa jalan keluar sore-sore cari takjil dan sebagainya, bisa nongkrong nongkrong di masjid kan. Kalau kalau kebiasaan aku sama temen-temen sih dulu kalau pas lagi kuliah itu Hmm, kan karena kami anak kos-kosan, jadi ya sabar. apa namanya jadi kami tuh setiap sore sekitar jam 5 itu kita udah keliling-keliling cari masjid yang Bener yang banget. makanannya lengkap gitu. Biasanya kan Jadi apa? di situ kita apa? Biasanya kan sebelum sebelum apa azan tuh ada kultum. Bener nggak? Hmm, Pasti kalau di dulu-dulu. Surabaya sih nggak ada kultum. Jadi kita selesai selesai sholat tarawih itu baru ada kultum. Kalau kalau di Jogja kemarin ini soalnya apa? Sebelum azan itu biasanya ada kultum. Jadi dengerin kultum dulu, azan, buka bersama, baru sholat. Oh, kalau kami nggak. Jadi datang bareng, kita nongkrong bareng di situ di masjid tuh. Kita ngobrol-ngobrol baru setelah maghrib itu kita buka. Setelah buka ya kita sholat. Setelah itu kita bubar. Terus nyari masjid yang mungkin yang kita nyaman untuk sholat. Biasanya kita nyari tempat untuk buka puasa itu beda sama tempat untuk tarawih. Yang buka puasa Pokoknya nyari yang menunya bagus yang ya. enak. Biasanya kalau kalian terawih baru yang di dekat, masih dekat. Ya, yang paling deket pokoknya. Biasanya kalau nggak di dekat kampus ya di daerah-daerah yang mulai agak jauh dari kampus tapi nggak terlalu jauhan. Jadi kegiatan Ramadan kali ini ngapain aja kak? Kalau aku sih di rumah terus, aku nggak pernah keluar. Soalnya kan kalau mau keluar juga nggak tahu mau kemana, terus mau keluar juga bahaya, enak di rumah aja. Nggak bosen gitu.
karena ada yang dikerjakan di ini, jadi ya tetap ya namanya bosen, pastilah manusiawi karena juga melakukan hal-hal yang sama setiap hari, terus kemudian juga melakukan satu hal yang kayak gitu-gitu aja, ya pasti bosen lah. Tapi karena memang ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, ya jadi eh, semua baik-baik aja lah. All is well. Wih, boleh, Bang. Dengar-dengar ini kan katanya kemarin eh, jatuhnya CEO atau apa di Tulibot itu? Foundernya atau Gimana? CEO-nya? Oh, aku. Ya, Maksudnya gimana? ya sebagai founder Tulibot atau gimana? Oh, kalau aku sebagai ini, product design dari Tulibot. Sebagai developer, apa namanya, tim. Nah, Tulibot itu apa sih? Kali aja teman-teman mau tahu yang lainnya. Jadi Tulibot itu adalah sebuah alat atau device yang menghubungkan apa namanya jaringan komunikasi antara teman tuli dan teman dengar. Jadi teman-teman tuli bisa tetap berkomunikasi secara apa namanya secara kalau bahasa kita engineering itu secara real time gitu, tatapan saling bertatapan, kita tetap bisa ngobrol secara normal dan secara apa namanya eh, nggak ada sekat gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita mau apa ngobrol sama teman-teman dulu kan kita paling nggak kita harus mengerti Bahasa gimana isyarat. apa kosakata atau bahasa isyarat mereka gitu-gitu. Nah, jadi kalau dengan alat yang kami buat ini, insya Allah cukup membantu bagi kita teman dengar untuk berbicara bersama teman tuli. Kan Gitu. Tulibot ini apa? Mengikuti lomba di mana aja kemarin? Jadi sebenarnya Tolibot itu awalnya udah pernah develop sama satu orang sendiri. Itu kemudian udah pernah apa namanya udah artinya udah pernah di develop sendiri gitu. Tapi bukan kalau sekarang Tolibot itu kan punya dua alat. Yang pertama ada smart glasses sama sarung apa namanya smart glove atau sarung tangan pintar. Nah, kalau dulu sebelum adanya smart glasses sama smart glove itu apa teman-temanku itu pakai VR, virtual reality yang biasa pakai handphone gitu. Jadi pakai aplikasi di handphone. Nah, jadi kita apa namanya awal mula Tolibot itu mulai dikembangkan itu karena adanya kompetisi Eduvesta. Itu di Nah, sebenarnya awal Korea ya? ya itu di Korea, Eduvesta itu di Korea. Nah, sebenarnya itu kita waktu itu bukan ke Tolibot tapi ke yang lain, ke global isu atau permasalahan global yang ada. Nah, cuman apa namanya ternyata salah satu isu juga yang paling terbesar di dunia itu juga termasuk apa namanya disabilitas teman tuli. Nah, dari situlah kita mengembangkan Tolibot itu gitu. Itu berawal dari Etuvesta, kemudian kita mengikuti kompetisi berikutnya itu di Imagine Cup. Tuh. Kok bisa apa kepikiran untuk meneliti hal tersebut, inovasi-inovasi baru tersebut? Karena awalnya memang sudah apa ya, kan kita memang mengikuti sebuah kompetisi atau event, di situ adalah suatu permasalahan global. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita dapetin itu salah satunya adalah disabilitas. Nah, disabilitas itu kan dibagi lagi tuh banyak. Nah, disabilitas yang kita fokuskan itu ke teman tuli. Gimana caranya alat yang kita buat nantinya bisa bermanfaat bagi teman tuli. Nah, sementara itu teman kami udah pernah nge-develop pakai VR. Nah, dari VR itu kita kembangkan, pakai kacamata sama kayak apa namanya pakai smart glove gitu. Jadi sebenarnya pengguna itu juga bisa menggunakan smart glasses aja, bisa menggunakan smart glove aja. Bagus juga sih inovasi itu. Nah, gini Kak, gimana sih awal-awal cara-cara penelitian yang bagus itu bagi teman-teman yang mau mengikuti itu? Kan biasa kan banyak hal faktor-faktor yang tidak diketahui. Biar penelitian-penelitian itu tetap berjalan gimana? Penelitian tetap berjalan ya, tetap berjalan. Kalau tetap berjalan itu kita harus meneliti dari segi apa dulu, kita maksudnya sendirian apa tim?
Kalau tim. Kalau tim ya jelas kita apa namanya kemarin juga pernah aku jelasin itu kalau misal kita tim itu kita harus pastikan satu tim itu kita satu tujuan semua, jangan sampai salah satu dari anggota itu memang tujuannya beda daripada teman-teman yang lain atau anggota tim yang lain gitu. Semangatnya, effortnya, kemudian apa namanya dari segi dia melakukan hal-hal itu benar-benar sudah diniatkan dari awal. Inamal a'malu biniat, biar niat itu dari awal supaya ketika kita melakukan penelitian kita juga bisa dapat apa namanya ya karena kita udah niatin dari awal, jelas kita dapat bantuan yang dari faktor eksternal, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya kita juga lupa tentang penelitian itu, ingat kita itu membantu orang gitu. Kita membantu orang yang membutuhkan. Sementara alat yang kita buat itu benar-benar mereka butuhkan dan benar-benar bekerja untuk mereka. Masa kita harus diem aja, masa kita harus berhenti aja. Ini untuk yang bermanfaat bagi tujuannya adalah global issue. Nah, tapi kalau misalnya ke penelitian yang lain, ingat penelitian yang misalnya penelitian teman-teman yang ikut tim robot mungkin, atau tim roket, atau tim wahana terbang. Nah, ingat kalau misalnya tim itu membawa suatu nama institusi, jangan lupa bahwa kita itu bakal keluar membawa nama institusi. Jadi kita nggak boleh main-main, kita juga nggak boleh semena-mena untuk melakukan sebuah penelitian yang apa adanya gitu. Kita harus serius, kita harus maksimal. Nah, kalau misalnya dalam satu tim dalam satu tim yang tujuannya bukan kebermanfaatan untuk lingkungan atau permasalahan di lingkungan, tapi kepada tim itu tadi, jangan biarkan satu orang itu merasa tertinggal. Tapi karena kita sebagai tim, kita harus merasakan suatu hal yang sama setiap harinya, setiap kita kumpul gitu. Jadi jangan sampai ada yang apalagi dibeda-bedakan, nggak ada gitu. Kita semua sama. Ketika teman satu tim itu ada yang susah, ya dibantu gitu. Misalkan gitu Kak, misalkan tim, kan misalkan penelitiannya secara tim nih. Nah, ada salah satu tim yang kayak males-malesan. Itu gimana tuh? Lebih baik kita tinggali demi tujuan dari penelitian tersebut, atau kita tetap follow up tapi penelitian itu berjalan lambat? Nah, jadi gini. Jadi di dalam suatu sistem tim itu ya, itu kan berorganisasi. Sama tim itu kan adalah organisasi, ya kan? Nah, suatu organisasi itu nggak ada yang bagus. Adanya adalah yang paling efektif. Nah, ketika ada satu tim itu yang membuat keefektifan itu tuh bukan satu tim. Maksudnya ketika di suatu tim ada anggota yang membuat keefektifan suatu kegiatan itu terhenti atau terhambat. Nah, itu harus dicari jalan keluar. Kalau misalnya jalan keluarnya gini deh, biasanya di peraturan akademisi itu ada 3 peraturan, SP1, SP2, SP3, ya kan? Yeah. Nah, SP1 itu biasanya berupa teguran, SP2 itu berupa panggilan, SP2 itu berupa teguran kedua, SP3 itu berupa panggilan. Bisa jadi juga dikeluarkan, ya kan? Nah, tapi kebetulan aku diamanahkan menjadi leader di tim. Nah, ketika kita melakukan suatu rekrutmen atau ketika kita memiliki sebuah anggota, kita harus menanamkan sebuah moral sama tim. Moral itu berupa bahwa kita nanti berada di tim itu kita memang benar-benar bakal capek banget. Kita bakal menghabiskan waktu di sini. Mau nggak mau kita bisa jadi kita bisa merelakan akademisi, kita bisa merelakan akademik kita cuman buat tim ini. Tapi ini nggak akan sia-sia. Kita dapat ilmu, kita dapat apapun. Tapi ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, akademik kita nggak bakal tinggal, organisasi kita nggak bakal tinggal. Organisasi ini tim ya maksudku ya. Nah, di situ. Tapi ketika memang benar-benar di tengah jalan ya, stuck gitu. Ada yang kehilangan kendali atau semangatnya turun. Kita harus mengingatkan kembali. Nah, di situ ada yang namanya evaluasi. Nah, aku sendiri sebagai ketua, kebetulan ada evaluasi ketika ada suatu masalah, atau kita memang ada evaluasi setiap bulan. Nah, evaluasi itu dari kekurangan setiap individu, kelebihan setiap individu, kemudian evaluasi di setiap individu itu dilakukan. Jadi misal aku nih, misal aku sama kamu,
kita berdua itu evaluasi. Kamu benar-benar menjelek-jelekan aku, jeleknya apa gitu. Terus apa bagusnya gimana. Dari situ apa yang bisa aku ambil dari evaluasi yang kamu kasih ke aku. Dan di situ kita boleh marah-marah, nggak ada masalah gitu. Misalnya kamu itu kurang ini, kamu itu kurang ini, kamu tuh menyusahkan di sini, itu nggak ada masalah. Tapi kita ada perjanjian di awal. Perjanjiannya adalah ketika kita sudah selesai dalam suatu forum evaluasi, kita nggak boleh ada yang ribut. Kita harus fokusnya adalah memperbaiki evaluasi, bukan untuk mengingat kamu tuh udah jelekin aku, kamu udah gini, bukan. Tapi kita harus memberitahu di awal bahwa evaluasi ini tujuannya adalah ketika kita memang benar-benar marah-marah, saling berantem di forum, tapi ketika forum selesai, lupakan semua, tapi perbaiki apa yang perlu dievaluasi. Nah, itu. Kalau misalnya, misal dari evaluasi itu masih belum ada perkembangan daripada perubahan yang menghambat itu tadi, ya itu adalah keputusan dari sebuah tim, keputusan dari ketua, keputusan daripada keseluruhan tim. Keseluruhan tim pasti ada pembimbing kan. Kita juga harus berdiskusi sama dosen pembimbing. Apa baiknya kayak gimana. Nah, kalau memang keputusan terakhir adalah untuk dikeluarkan, ya mau nggak mau harus dikeluarkan gitu. Berarti dibutuhkannya beberapa evaluasi terlebih dahulu ya untuk Iya, mempertimbangkan jadi hal-hal kita tersebut. nggak bisa ngambil, kita nggak bisa mempertimbangkan bahwa aku ini menghambat tim gitu. Aku menghambat tim, aku layak untuk dikeluarkan. Nggak kayak gitu. Aku masih bisa berubah, aku masih bisa diperbaiki. Kesalahan yang yang memang benar-benar itu masih dalam tanda kutip masih normal. Itu berarti ada suatu kondisi yang membuat dia kayak gitu. Padahal sebelumnya dia nggak kayak gitu kan. Berarti ada kondisi yang membuat dia nggak yang membuat dia berubah gitu. Nah, gimana caranya evaluasi itu menghasilkan nilai tambah biar dia ini berubah lagi, bahkan bisa lebih semangat lagi gitu. Aku pernah kok, malahan aku bener-bener, maksudnya bukan aku aja, teman-teman satu tim kita bener-bener saling menjelek-jelekan gitu, menjelek-jelekan kalau misalnya kamu tuh kayak gini, kamu tuh kayak gini, kamu tuh kurang usaha di sini, makanya kerjaan kamu nggak selesai di sini gitu, kamu menghambat aja di sini gitu. Nah, tapi di situ bukan siapa yang bicara sama kita, bukan satu tim sama kita, tapi apa yang dibicarakan. Oh, berarti aku memang kurang di sini. Oh, aku memang kurang di sini. Tapi itu juga balik kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa menerima atau enggak? Nah, gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima, ya jelas kita ngerasa bahwa kita udah siap untuk dikeluarkan gitu. Nah, itu yang nggak ini. Tapi ingat kalau misalnya di tim ya, kamu kan tim robot, aku juga maksudnya salah satu tim juga. Jadi kita harus ingat kita benar-benar sudah susah payah masuk masuk sebuah tim, ya kan? Kita seleksi bareng sama belasan puluhan mahasiswa yang ingin masuk ke tim itu, dan kita adalah beberapa orang yang terpilih untuk masuk tim. Jadi jangan disia-siain gitu. Oke, kembali lagi ke penelitian nih Kak. Kadang kan faktor-faktor penelitian itu kan ada aja yang misalkan kekurangan dana atau pokoknya terkait dengan dana. Gimana tuh cara agar penelitian tersebut dapat berjalan lagi tapi dengan dana yang terbatas? Oke, dengan dana yang terbatas dari suatu institusi ya? Atau dari mana? Oke, dari institusi pertama yang kita lakukan adalah kita bisa membuat suatu proposal sponsor. Nah, biasanya kalau proposal sponsor ini kan antara diterima dan tidak, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita nih mengajukan suatu proposal sponsor, terus semua nihil, semua nggak diterima. Terus cara yang kedua adalah kita mencari wadah untuk kita mendapatkan suatu hasil berupa finansial untuk masuk ke keuangan tim penelitian. Misalnya kita mencari kalau kita di institusi atau sebagai akademisi, kita kan setiap dosen itu kan punya dana penelitian. Nah, dana penelitian itu ya kita sebagai yang datang untuk membantu melakukan penelitian. Tapi kita juga lihat penelitian, apakah penelitian yang dilakukan sama dosen tersebut sama dengan penelitian kita, atau
berbeda gitu. Kalau misalnya sama, kita bisa menawarkan diri, Pak, saya sedang kayak gini misalnya gitu. Penelitian yang Bapak lakukan itu sama dengan penelitian yang saya lakukan. Gitu. Apakah saya bisa membantu gitu. Atau kalau misalnya itu juga nggak bisa dulu, pasti ini aku mengikuti sebuah kompetisi itu sebenarnya juga pertama ya pasti pengalaman ya, wadah sebagai mengekspresikan sebuah potensi yang kita miliki, atau mengeksplor mencari sebuah pengetahuan-pengetahuan baru untuk sebuah karya cipta. Di lain itu kita juga kalau misalnya dapat juara, kita dapat uang. Nah, uang itu dialokasikan ke penelitian. Itu yang sering banget aku lakukan gitu. Nah, kalau misalnya itu udah nggak ada, terus kemudian stuck gitu, kita mengikuti kompetisi, misalnya kita nggak mengikuti kompetisi, terus kita juga nggak gabung sama penelitiannya suatu pengajar, mau nggak mau kita harus pakai uang sendiri gitu. Kalau nggak ada, carilah anggota atau tim yang berpotensi bisa membantu dari segi keuangan atau bisa mencarikan ke arah pemasukan atau input berupa finansial itu tadi, berupa keuangan kepada tim peneliti. Itu sih. Nah, terus kalau dalam penelitian, bagusan dari kita butuh ekspor skill baru atau memperdalam skill yang sudah ada, Kak? Yang sangat bagus adalah kita sering banget mendengar, membaca gitu suatu kutipan motivasi, misal Alexander Graham Bell, matahari tidak bisa membakar kalau tidak difokuskan, ya kan? Misal dari Pak Habibie, fokuslah kamu pada satu bidang, maka kamu akan menguasai bidang itu. Gitu. Nah, lebih baik mengembangkan potensi yang sudah ada, kemudian kalau misalnya memang ingin mengembangkan yang lain itu disambi, agak dibarengin gitu. Tapi kita benar-benar harus fokus sama yang pengembangan dari potensi yang kita miliki. Atau nggak usah fokus ke yang lain, nggak usah hiraukan yang lain, tapi fokus banget sama yang potensi yang kita miliki. Tapi kalau misalnya kita memiliki sebuah potensi, tapi kita nggak serk sama potensi itu, kita pengen ke bidang yang lain. Kita kan nggak tahu. Misalnya kalau aku memang di bagian robotik antusias banget sama robotik. Jadi aku mengembangkan semua potensiku di robotik, baik dari mechanical, baik dari programming baik dari electrical, kendali gitu. Nah, tapi di sini di robotik itu aku benar-benar fokus ke mekanik sama kendali. Gitu. Jadi kalau programming itu masih aku belajar masih basic. Aku benar-benar mengembangkan di mekanik sama kendali. Jadi setiap penelitian atau setiap tim yang aku ambil, aku di bagian itu, nggak pernah keluar dari situ. Gitu. Berarti ini ya berfokus dulu pada satu bidang, baru mengembangkan bidang yang lainnya. Ya, apalagi kan aku jurusan mekatronika nih. Ya, mekatronik itu kan sama kan ya? Sama. Mekatronik itu kan empat disiplin ilmu, programming, mechanical, electrical, sama kontrol. Itu kan banyak. Itu kalau misalnya kita harus menguasai semua dalam waktu jangka 4 tahun itu bisa. Tapi di mana kita harus fokus gitu. Di mana kita harus fokus kepada satu bidang. Kamu mau menguasai di bidang apa gitu. Tapi kalau misalnya bisa kamu benar-benar bidang mekatronics, ya udah keempat bidang itu kamu kuasai. Gitu. Lanjut. Kalau mau lanjut dulu aja. Nah, jadi dari situ, dari di mekatronics itu kan kita kan dari SMK. Dari SMK udah mekatronics banget gitu. Udah mekatronics, kemudian kuliah mekatronik. Nah, di situ aku benar-benar punya tujuan untuk aku pengen benar-benar menguasai mekatronics, kemudian juga bisa mengembangkan potensi untuk dikembangkan lagi kepada mereka-mereka yang juga pengen belajar apa sih mekatronics, apa sih programming, apa sih mechanical, apa sih electrical, kemudian apa sih kontrol gitu. Jadi tetap nggak melupakan
nggak melupakan bahwa ilmu yang kita miliki itu juga ilmu mereka-mereka yang ingin memiliki juga, belajar juga di situ gitu. Nah, ini Kak, apa namanya? Dalam penelitian tersebut, tujuannya tuh kebutuhan untuk apa? Untuk berkembang di dunia tersebut atau tujuannya event atau kompetisi gitu yang bagusnya? Nah, kalau yang paling bagus ya namanya suatu penelitian ya, itu ya dari kita sendiri. Maksudnya kita memang benar-benar apa namanya pengen mengembangkan yang tadi aku bilang mungkin yang pertanyaan kamu tadi kan, kita mengembangkan potensi atau enggak. Ya bagusnya kita mengembangkan potensi. Nah, dari situ kalau ada event, kita bisa ikutin itu gitu. Kita bisa ikutin penelitian yang kita lakukan di suatu event itu. Itu sih. Jadi ini apa? Bagaimana kedepannya solusi kedepannya untuk dunia-dunia teknologi di Indonesia ini Kak? Solusi ya. Ya. Kalau solusi kan gini, di Indonesia ini ya, sumber daya manusianya benar-benar sangat berpotensi semua. Tinggal gimana kita melihat kacamata dunia untuk bisa dimasukkan ke Indonesia, kemudian ya kita berkolaborasi untuk menciptakan suatu karya, apa ya, membuktikan pada dunia bahwa sumber daya manusianya Indonesia ini, anak-anak mudanya Indonesia ini sudah sangat siap untuk bersaing di global gitu. Cuman karena kita apa namanya lebih terkenalnya bukan di bidang teknologi oleh kalangan-kalangan luar, lebih dikenal mungkin yang di bidang lain, apa sumber daya manusia yang di bidang lain, ya kita perlu mengeksplor apa namanya memberikan ekspresi kepada dunia bahwa anak-anak muda atau yang kita ini sebagai uh, pengembangan apa para pengembang teknologi di Indonesia bisa dikenal. Emang ini ya Pak, patokan dunia itu negara mana Kak? Kalau ini ya kalau industri apa namanya otomotif robotika ya jelas di ini di apa namanya di Jerman. Kalau kalau robotikanya banget ya Jepang. Tuh. Terus kalau ini apa namanya bisnis banget ya Cina. Tuh. Soalnya bener banget di Cina. Apa-apa serba made in Cina. Ya makanya lah kita harus buat Made in Indonesia. Kira-kira mampu nggak sih Indonesia bersaing kayak itu, bersaing dengan Cina, bersaing dengan Jerman untuk kedepannya? Jelas lah, harusnya jelas banget lah. Jelas banget dong. Apa namanya? Buktinya kita juga bisa ketika mungkin kita lihat dari suatu apa ya? Suatu event atau kompetisi di luar negeri, Indonesia juga bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa. Ya. Nah, tapi untuk internal kita sendiri di negara kita juga harus apa namanya ya mengevaluasi gimana caranya kita sendiri yang ada di wadah negara Indonesia ini kita bisa berkolaborasi bareng-bareng. Tapi bukan berarti pandanganku ini juga sama dengan pandangan yang lain ya. Kita juga bisa berbeda. Tapi yang jelas kita satu tujuan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa Indonesia, untuk teman-teman yang di bidang teknologi, untuk teman-teman yang di bidang non teknologi, itu juga pasti juga memikirkan hal yang sama. Tuh. Kita memiliki apa ya? Indonesia kan memiliki potensi-potensi yang besar untuk melakukan perubahan. Sebenarnya sudah dari lama banget. Oke, siap. Mungkin gitu aja dulu Kak untuk kali ini. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.